Bab 1340. Di luar dugaan, Wira bahkan tidak bisa menyentuh ujung pakaian Julian. "Julian, sepertinya kamu sangat hebat," tanya Wira dengan terkejut. Dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi Julian masih bisa menghindar dengan mudah. Julian tersenyum. Meskipun belum bisa disebut tak tertandingi, setidaknya dia jauh lebih hebat dari beberapa ahli bela diri. "Tuan, sepertinya kamu masih harus banyak-banyak berlatih," ucap Julian yang terkekeh-kekeh dan menghindari serangan Wira dengan gesit. Namun, wajahnya tiba-tiba memucat dan tubuhnya pun terjatuh ke belakang. Kejadian mendadak ini membuat Wira terperangah. Dia tanpa sadar menopang tubuh Julian, lalu ekspresinya berubah karena merasakan hawa dingin yang mengerikan dari tubuh wanita ini. Saking dinginnya, hawa ini membuatnya tak kuasa menggigil. "Apa yang terjadi, Julian, kamu baik-baik saja?" tanya Wira buru-buru. Dengan wajah pucat dan tubuh gemetaran, Julian menyahut, Aku baik-baik saja. Tuan, tolong bawa aku kembali ke kamar. Aku hanya butuh istirahat." Wira segera menggendongnya, lalu membawanya ke kamar dan menurunkannya ke ranjang. Dia juga menyelimuti Julian, tetapi tidak ada gunanya. Wira pun menyuruh orang menyalakan arang, juga menyiapkan air panas dan menyuruh Dewina kemari. Begitu memeriksa kondisi Julian, Dewina pun bertanya dengan terkejut, kenapa bisa begitu dingin. Wira tentu tidak mengetahuinya. Dia berucap, "Dewina, coba rendam dia di air hangat. Mungkin ini bisa membantunya." Selesai mengatakan itu, Wira memanggil beberapa pelayan wanita dan menunggu di luar. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, merasa ada yang disembunyikan Julian. Kemampuan dan wawasan Julian jelas tidak seperti orang yang pernah menderita kelaparan dan kesulitan untuk bertahan hidup. Parasnya tidak cantik, tetapi Wira tidak pernah mempermasalahkan hal ini. Dia selalu memperlakukan Julian layaknya seorang adik. Namun, dia benar-benar keheranan dengan situasi ini. Tidak berselang lama, satu persatu ember yang berisikan air panas dibawa masuk. Ketika dibawa keluar, Wira pun melihat air di dalamnya telah menjadi dingin, bahkan hampir menjadi es. Jangan-jangan wanita ini juga pesilat. Mungkin dari sekte langit atau sekte gunung. Gumam Wira yang tiba-tiba terpikir akan hal ini. Pemahaman Wira terhadap ilmu bela diri masih kurang luas. Akan tetapi, bukan berarti yang belum pernah dilihatnya memang tidak ada di dunia ini. Bagaimanapun, Wira sudah pernah melakukan perjalanan waktu. Dia telah mendengar banyak hal aneh di dunia ini. Makin dipikirkan, Wira merasa makin heran. Meskipun merasa gelisah, tidak ada yang bisa dilakukan untuk sekarang. Jadi, dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Dewina yang berada di dalam sungguh panik. Sementara itu, terlihat hawa dingin memancar keluar dari sekujur tubuh Julian. Selain itu, muncul keropang pada wajah Julian. Keropang itu terkelupas. Ketika Dewina menyeka dengan tangan, dia pun terkesiap karena melihat wajah yang sangat cantik. Saat ini, Dewina benar-benar syok sampai menggunakan tarigan untuk menutup mulutnya. Bab 1341. Wajah yang begitu cantik ini sontak membuat Dewina terkesima. Selama ini, Dewina merasa dia sudah sangat cantik. Namun, begitu melihat wajah asli Julian, dia terpana sampai tidak bisa berkata-kata. Dia tidak pernah melihat wanita secantik ini. Para pelayan di sekitar pun tertegun melihatnya. Saat ini, Dewina tersadar kembali dan langsung mengancam, jangan sampai ada yang membocorkan kejadian hari ini. Kalau ketahuan, kalian semua akan mati. Mengerti? Dewina mendengus dingin. Begitu mendengarnya, para pelayan itu pun tercengang. Mereka tentu mengerti bahwa nyawa mereka ada di tangan majikan sehingga bisa dibunuh kapan saja. Kalian sudah boleh keluar, ujar Dewina sembari menatap Julian. Kondisi Julian sudah membaik, jadi dia merasa lebih tenang sekarang. Sementara itu, ketika melihat para pelayan keluar, Wira segera bertanya, gimana kondisi di dalam? Para pelayan hanya bisa memberitahu Wira bahwa kondisi Julian sudah membaik. Wira tidak berani masuk karena Julian tidak mengenakan apapun. Bagaimanapun, Julian seorang wanita. Saat ini, Dewina keluar. Dia merasa sangat ragu, apakah harus memberitahu Wira atau tidak. Dia pun tidak tahu harus memulai dari mana. Gimana? Tanya Wira dengan cemas. Dewina menjawab, sudah mendingan, dia masih berendam. Begitu mendengarnya, Wira pun menghela napas lega dan mengangguk. Baguslah kalau begitu. Setelah berpikir sejenak, Dewina bertanya dengan penasaran, suamiku, kenapa dia bisa begini? Sepertinya, manusia biasa nggak memiliki hawa dingin seperti itu di tubuhnya. Jangan-jangan, dia bukan manusia biasa seperti kita. Dewina mengungkapkan keraguan dalam hatinya. Wira pun mengangguk mendengarnya karena dia juga memiliki pemikiran yang sama. Ilmu bela dirinya jauh lebih hebat daripada Danu dan lainnya. Aku rasa, dia punya identitas yang istimewa, sahut Wira. Dewina teringat pada paras cantik Julian. Dia merasa agak ragu untuk mengatakannya. Bukan karena khawatir diabaikan atau khawatir Wira menyukainya, tetapi karena Dewina tidak pernah merasa Julian adalah penjahat, meskipun wanita ini merahasiakan identitasnya.
Julian selalu bersikap baik pada mereka, jadi Dewina yakin dia bukan orang jahat. Namun, bagaimana jika ada rahasia besar yang disembunyikan Julian? Suamiku, apa kamu pernah berpikir bahwa Julian punya niat jahat? Tanya Dewina tiba-tiba. Kalau dia penjahat, kita pasti sudah lama mati. Meskipun nggak cantik, dia memiliki hati yang sangat baik. Aku yakin dia bukan penjahat. Sahut Wira dengan tegas. Dewina pun mengiyakan, lalu berkata, kalau begitu, malam ini aku akan menjaga Julian. Wira tidak berpikir terlalu jauh sehingga langsung mengiyakannya. Ya, kamu juga harus beristirahat. Setelah kekacauan yang terjadi barusan, hari pun sudah sore. Selesai makan, Wira kembali ke kamar. Dewina juga kembali ke kamar Julian. Saat ini, Julian masih belum sadarkan diri, tetapi kondisinya sudah aman. Dewina memanggil beberapa pelayan untuk membantu Julian mengenakan pakaian. Kemudian, dia pun duduk di samping untuk menunggu Julian siuman. Entah berapa lama kemudian, Julian baru perlahan-lahan membuka mata. Tidak ada lagi hawa dingin di tubuhnya, tetapi dia masih terlihat agak lemas. Bab 1342. Setiap kali hawa dingin memancar dari tubuhnya, kondisi Julian pasti akan menjadi seperti ini. Dia berusaha untuk bangkit, lalu melihat Dewina yang tertidur lelap di kursi samping. Begitu melihat ember di sana, Julian pun memahami apa yang terjadi. Dia juga tidak mengatakan apapun saat melihat pakaiannya telah diganti. Kak Dewina, panggil Julian dengan lirih. Begitu mendengarnya, Dewina membuka mata dan tampak bersemangat. Gimana, sudah merasa jauh lebih baik? Julian menjawab, sudah, terima kasih, Kak. Kamu pasti lelah karenaku. Istirahatlah, aku nggak apa-apa kok. Dewina tersenyum dan tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, dia bertanya, Julian, sebenarnya apa yang terjadi? Hawa dingin tadi benar-benar menakutkan. Julian menghela napas dan membalas, aku punya penyakit aneh, makanya bisa begini. Aku sengaja kabur dari rumah supaya orang tuaku nggak khawatir. Kak, jujur saja, aku mungkin nggak bisa hidup terlalu lama lagi. Itu sebabnya, aku ingin menikmati hidupku selagi masih punya kesempatan. Begitu mendengarnya, Dewina tanpa sadar bertanya, kenapa bisa begitu? Apa penyakitmu ini nggak bisa disembuhkan? Julian mengangguk dengan ekspresi sedih, lalu menyahut, ya, nggak bisa sembuh lagi. Kak, jangan khawatir, aku sudah terbiasa dengan situasi ini. Julian tersenyum. Sementara itu, Dewina merasa sangat tidak tega mendengarnya. Julian begitu baik, tetapi malah mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kenapa hidup ini begitu tidak adil? Julian, apa kamu punya keinginan yang belum terpenuhi? Tanya Dewina tiba-tiba. Julian tertegun sesaat. Jujur saja, dia tidak memiliki penyesalan apapun dalam hidupnya. Selama ini, dia tidak pernah kekurangan dan menikmati kemuliaan yang tidak bisa didapatkan orang lain. Meskipun usianya pendek, setidaknya Julian telah menikmati hidupnya dengan baik. Dia telah melihat banyak pemandangan indah, juga merasakan pahit manisnya hidup ini. Akan tetapi, Julian sungguh menyayangkan sekte langit yang harus tutup selama 60 tahun karena kematiannya. Bagaimanapun, hal ini sangat berdampak bagi sekte mereka. Benar, apa ada? Tanya Dewina sambil tersenyum. Aku hanya merasa sedih karena akan mati begitu cepat. Orang tuaku pasti sangat kecewa padaku, sahut Julian sambil tersenyum. Dia tidak mengatakan secara rinci, tetapi bisa dianggap mengatakan yang sebenarnya. Hanya itu, Dewina tertegun sesaat. Dia tidak menduga Julian hanya akan menyebutkan hal ini. Ya, hanya itu. Kenapa, Kak? Tanya Julian yang merasa agak heran. Dia kurang memahami maksud pertanyaan Dewina. Kamu nggak berniat menikah? Tanya Dewina balik sambil tersenyum. Julian pun tertegun sebelum membalas, wajahku begitu jelek, mana ada yang mau denganku. Sudah syukur kalau ada yang masih mau bertemu denganku. Dewina tergelak mendengarnya. Dia menghampiri Julian, lalu mengambil cermin perunggu sembari bertanya, dasar kamu ini, kamu mau menipuku, ya? Coba lihat. Dewina menyodorkan cermin tersebut. Julian termangu sesaat sebelum mengambilnya. Begitu melihat wajah sendiri, dia sontak tercengang. Bab 1343. Julian tidak menduga teknik penyamarannya akan terbongkar. Semua ini pasti karena hawa dingin itu. Gimana, kamu masih ingin menipuku? Hehe, Dewina terkekeh-kekeh. Julian pun merasa agak canggung dan berkata, maafkan aku, Kak. Aku bukan sengaja merahasiakan ini dari kalian. Aku hanya merasa wajah seperti ini bisa mengurangi banyak kerepotan. Julian benar-benar berpikiran seperti itu. Lagi pula, dia pernah mendapatkan banyak masalah karena wajah cantiknya, bahkan banyak yang harus mati. Banyak orang biasa yang menginginkan kecantikannya ini. Mereka sampai menghalalkan semua cara hanya demi memiliki Julian. Pada akhirnya, Julian terpaksa mengakhiri nyawa mereka. Rupanya begitu. Ya, kamu terlalu cantik. Jangankan pria, wanita saja sangat menyukai wajahmu ini. Dewina tersenyum dan meneruskan, omong-omong, aku sudah memberitahu suamiku tentang hal ini. Julian merasa makin canggung mendengarnya. Dia membalas, Tuan Wira pasti terkejut saat tahu hal ini.
Dewina menyahut, itu sudah pasti. Julian, aku akan memberitahu Wira tentang penyakitmu. Kami akan memikirkan cara untuk mengobatimu, aku yakin kamu bisa sembuh. Julian menarik napas dalam-dalam. Satu-satunya cara yang ada yaitu menunggu Wira berlatih teknik di kitab rahasia itu sampai sukses besar. Teknik itu bisa membantu Julian mengendalikan hawa dingin di tubuhnya. Namun, tentunya Julian tidak akan bisa sembuh 100%. Sementara itu, metode penyembuhannya adalah dengan kombinasi energi yin dan energi yang. Sejak kecil, orang tuanya sudah mencari banyak jenius berbakat untuk berlatih teknik tersebut. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang berhasil. Bahkan, kemajuan mereka jauh lebih lambat daripada Wira. Hanya saja, Julian tidak tahu bagaimana caranya memberitahu Wira tentang semua ini. Ya, terima kasih. Julian merasa biksu baju hijau melakukan semua ini karena keegoisan tersendiri. Bagaimanapun, Wira adalah manusia biasa yang tidak memiliki hubungan apapun dengan sekte. Dia juga bukan anggota sekte langit ataupun sekte gunung. Memberikannya kitab rahasia itu sama saja dengan mengusik kehidupan Wira. Bagaimanapun, Wira punya kehidupan sendiri. Kini, dia malah mempelajari ilmu bela diri demi menyelamatkan Julian. Itu sebabnya, Julian merasa tidak tega pada Wira. Perjalanan seorang pesilat sangatlah rumit. Wira memiliki 3 istri yang begitu mencintainya, juga memiliki begitu banyak sahabat yang berbagi suka duka dengannya. Kehidupan seperti ini jelas sangat diinginkan oleh orang lain. Julian benar-benar berharap Wira tidak menempuh jalan yang begitu sulit. Kalau begitu, kamu istirahat dulu, ujar Dewina. Kemudian, dia meninggalkan kamar Julian. Saat ini, Julian merasa emosional memikirkan Wira. Meskipun belum berhubungan terlalu lama, dia memiliki kesan yang sangat baik terhadap Wira. Tidak peduli bagaimana penampilannya, Julian yakin Wira tetap akan memperlakukannya dengan netral. Itu sebabnya, Julian bisa tinggal dengan baik di Dusun Darmadi. Selain itu, tidak ada penduduk Dusun Darmadi yang menjauhinya karena jelek. Semuanya bersikap sangat ramah padanya. Tidak heran jika Julian begitu menyukai tempat ini dan senang berada di sisi Wira. Namun, besok, Julian harus memperlihatkan wajah aslinya kepada orang-orang. Dia merasa agak gugup. Seharusnya Tuan Wira menyukai wajahku yang seperti ini, gumam Julian. Lagi pula, kecantikannya tidak kalah dari Wulan ataupun istri Wira yang lain. Bahkan, dia jauh lebih cantik dari mereka, juga memiliki aura yang tidak dimiliki orang biasa. Bab 1344. Benar, Julian terlihat seperti bidadari yang turun dari kayangan. Keesokan pagi, Wira berlatih ilmu bela diri seperti biasa di halaman. Namun, tatapannya terus tertuju pada kamar Julian. Wira benar-benar mengkhawatirkannya. Akan tetapi, dia tidak mungkin menerobos ke kamar wanita. Saat ini, Dewina berjalan keluar. Dia melirik kamar Julian sekilas dan tertegun. Dia belum keluar, tanya Dewina. Belum, coba kamu periksa keadaannya, sahut Wira. Suamiku, kenapa kamu begitu peduli padanya? Tanya Dewina tiba-tiba. Dia hanya menggoda Wira dan tidak memiliki maksud apapun. Wira tergelak dan membalas, karena kita teman, nggak ada alasan lain. Kenapa tiba-tiba bertanya begitu? Bukannya kamu juga mengkhawatirkannya saat dia sakit kemarin? Sama seperti kalian, aku juga menganggapnya sebagai adik. Wira merasa aneh mendengar pertanyaan itu. Hubungan Julian dengan ketiga istrinya sangatlah baik. Mereka terlihat seperti kakak adik. Jadi, wajar kalau Wira mengkhawatirkan Julian sekarang. Dewina tentu tahu apa yang dipikirkan Wira. Dia pun tertawa dan berkata, aku mengerti. Tapi, kamu akan tahu sendiri setelah Julian keluar nanti. Apa maksudmu? Tanya Wira dengan kebingungan. Apa hubungannya dengan Julian? Saat ini, Dewina memasuki kamar Julian. Julian sudah bangun sejak tadi, bahkan sudah berdandan. Hanya saja, dia merasa agak malu untuk keluar. Kenapa enggak keluar? Malu? Ya, tanya Dewina yang menggodanya. Ucapan ini membuat Julian tersenyum getir. Dia memang merasa malu. Enggak, bukan begitu, sahut Dewina dengan wajah merah. Jadi, kenapa kamu nggak menemui Wira? Dia sangat mencemaskanmu loh, dia menunggu di luar sejak tadi, ucap Dewina yang menghampiri dan mengambil sisir untuk menyisir rambut Julian. Kamu sangat cantik, Wira pasti akan menyukainya. Kenapa kamu malah takut menemuinya? Tanya Dewina. Ketika melihat penampilan Julian ini, dia tahu bahwa Julian memiliki sedikit perasaan untuk Wira. Jika tidak, Julian tidak mungkin terus tinggal di Dusun Darmadi. Kak Dewina, jangan menggodaku lagi, ujar Julian dengan tidak berdaya sambil tersenyum. Ya sudah, cepat keluar sana. Wira terus menunggumu. Kemarin dia masih bertanya padaku tentang kondisimu. Masa kamu mau bersembunyi untuk seumur hidup? Selesai mengatakan itu, Dewina langsung menarik Julian keluar. Julian pun bersembunyi di belakangnya. Ketika melihat pintu terbuka, Wira segera menoleh ke arah kamar Julian. Sebelum melihat Julian, Wira sudah bertanya, gimana? Kondisi Julian sudah lebih baik belum? Dewina tertawa mendengarnya. Dia menyahut, tanyakan langsung saja pada orangnya. Dia tepat di belakangku. Dewina pun bergeser ke samping, lalu terlihat Julian yang berdiri di belakangnya.
Julian menunduk dengan gugup. Wira tidak bisa melihat wajahnya, tetapi tetap bertanya dengan perhatian, Julian, gimana? Apa perlu panggil tabib? Wira benar-benar peduli pada Julian. Setelah mendengar pertanyaan itu, Julian pun perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Bab 1345. Ketika melihat Wira begitu perhatian padanya, Julian merasa sangat tersentuh. Ini karena dia tahu Wira memperlakukannya dengan tulus. Begitu Julian mengangkat kepalanya, Wira pun terperangah. Dia menatap Julian sambil mengernyit, lalu bertanya, di mana Julian? Dewina dan Julian termangu mendengarnya. Dewina buru-buru menjelaskan, suamiku, ini Julian. Wira tercengang. Dia pun mengamati wanita yang berada di hadapannya, lalu tertawa dan berucap, jangan aneh-aneh, mana mungkin aku nggak mengenal Julian. Di mana dia? Julian, aku masuk kamarmu, ya. Seru Wira sambil berjalan ke kamar Julian. Ucapan Wira ini sontak membuat Dewina merasa tidak berdaya. Suami bodohnya ini malah mencari Julian. Adapun Julian, dia tidak bisa menahan tawanya. Dia tertawa dengan bahagia. Dia bisa menilai bahwa Wira benar-benar mengkhawatirkannya. Meskipun telah melihat wajahnya yang begitu cantik, Wira tetap mencemaskan Julian yang jelek itu. Sejujurnya, Julian tidak pernah merasakan hal seperti ini, dihargai dan diperhatikan oleh seseorang. Bukan hanya peduli pada parasnya, tetapi kepedulian yang tulus dari lubuk hati. Wira melirik ke dalam kamar Julian, tetapi tidak menemukan siapapun. Dia lagi-lagi mengernyit dan bertanya, Dewina, di mana Julian? Apa dia sudah pergi karena takut aku khawatir? Wira sangat mencemaskan keselamatan wanita itu. Untungnya, dia berada di sini kemarin sehingga Julian terselamatkan. Jika Julian berada di luar, bukankah dirinya akan berada dalam bahaya besar? Tuan Wira, aku memang Julian. Aku baik-baik saja, ucap Julian tiba-tiba. Suaranya tidak berubah, masih merdu seperti biasa. Begitu mendengarnya, Wira pun termangu. Dia menatap Julian sembari bertanya dengan terkesiap, kamu benar-benar Julian? Julian mengangguk dan memberi hormat. Kemudian, dia berkata dengan sopan, Tuan, maaf sudah menipumu. Selama ini, aku menggunakan teknik penyamaran wajah. Setelah mengatakan ini, Julian pun mengerlingkan matanya kepada Dewina. Dewina jelas-jelas bilang sudah memberitahu Wira tentang hal ini. Dilihat dari situasinya, sepertinya Dewina tidak memberitahu apapun. Teknik penyamaran, astaga, Wira menjulurkan tangan untuk mencubit wajah Julian. Aku malah nggak menyadarinya, wajahmu ini asli. Tindakan Wira ini seketika membuat wajah Julian memerah. Astaga, tuan ini, tegur Julian sambil buru-buru menarik tangan Wira dengan jengkel. Wira pun tertawa dan berucap, wajahmu ini memang cantik, tapi harus kuakui teknik penyamaran wajahmu itu hebat sekali. Aku sama sekali nggak menyadarinya. Jelas, Wira hanya memuji teknik penyamaran Julian dan bukan wajah cantiknya. Bukannya Wira tidak ingin memuji, tetapi dia tidak memiliki perasaan apapun pada Julian. Bagaimanapun, Wira sudah bertemu banyak wanita cantik. Selain itu, hubungan harus dibina. Bukan berarti wanita cantik manapun bisa membuatnya jatuh cinta. Suamiku, harus kuakui Julian ini wanita paling cantik yang pernah kutemui. Goda Dewina. Wira pun mengangguk mendengarnya. Kamu menggunakan teknik penyamaran pasti untuk menghindari kerepotan yang nggak diinginkan. Gimana lagi, parasmu terlalu cantik. Gimana kalau kamu menggunakan wajah yang sebelumnya lagi? Kamu pasti akan mendapatkan masalah dengan wajah ini, ucap Wira dengan jujur. Begitu mendengarnya, Dewina dan Julian pun tercengang.